بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أزهر على زهري قلبي سلطان لا إله إلا الله وحقق باطني بحاطة لا إله إلا الله واحفظني اللهم في مراتبي وجودك بشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفاتك بنور وجهك الحق لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel. Kembali di sini saya akan membahas tentang salah satu kitab hikmah sholat dalam ma'rifat. Bapak ibu saudara-saudariku, bagi siapa saja yang ingin mendalami tentang kajian sholat agar supaya sholatnya lebih khusyuk, agar sholatnya lebih sempurna, baiklah ikuti kajian saya di video Arif Billah Channel kali ini. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku di mana saja berada, mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Baiklah simaklah kajian kita kali ini tentang kajian kitab hikmah sholat dalam ma'rifat. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa panjang lebar kita persingkat waktu, kita mulai saja kajian hikmah sholat dalam ma'rifat. Perhatian, sudahkah kamu laksanakan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam, 2 kali 12 jam atau 24 jam? Inilah beberapa tanya jawab mengenai hikmah sholat dalam ma'rifat. 1. Pertanyaan, ada berapa unsur sholat menurut pandangan hakikat? Jawab, ada 4 unsur. 1. Ada unsur syariat. 2. Ada unsur tariqat. 3. Ada unsur hakikat. 4. Ada unsur ma'rifat. Yang kedua, pertanyaan, bagaimana orang yang dikatakan ahli ma'rifat dalam pengertian ta'rif ruhus sholah atau jiwa sholat? Jawab, adalah orang yang dapat melakukan sholat keempat unsur tersebut sebagaimana arti ruhus sholah. Ruhus sholati at-tawajjuhu ilallahi bil qalbi wal khusyu'u baina yadayhi wal ikhlasu lahu maha khuduril qalbi bizikri wad du'a'i wasyana'i. Artinya, ruh salat itu ialah berhadapan kepada Allah dengan seluruh jiwa, dengan segala khusyuk di hadapannya dan berikhlas baginya, serta hadir hatinya dalam berzikir, berdoa dan memuji. 3. Agar benar-benar kita dapat menghadapkan jiwa kita kepada wujud Allah yang sebenarnya, sehingga benar kita dapat rasakan perjumpaan dan dialog kita dengan Allah. Bagaimanakah gaya dan kedudukan ilmunya? Jawab,
Maka kita buka rahasia sholat dalam pandangan ma'rifat. Satu, syariat. Jasad menghadap kiblat nyata pada anggota yang berlaku. Dua, tariqat. Hati menghadap ke Baitul Haq. Yang kedua, tariqat. Hati menghadap ke Baitul Mal, ya Baitul Haq ya. Hati menghadap ke Baitul Haq disebut penyempurnaan waktu dan bacaan. Tiga, hakikat. Ruh menghadap ke Baitul Maqmur. Tasdik hati menghadap Allah. Keempat, ma'rifat. Rahasia tersungkur di aras, yaitu merasakan kehadiran Allah di setiap saat. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini yang perlu kita pahami di dalam sholat, yaitu secara syariatnya, tariqatnya, hakikat dan ma'rifatnya. Jadi secara syariatnya yaitu jasad menghadap kiblat nyata pada anggota yang berlaku, anggota badan kita maksudnya. Yang kedua, hati menghadap ke Baitul Haq. Baitul Haq ini adalah rumah yang sebenar-benarnya, rumah Allah. Disebut penyempurnaan waktu dan bacaan, Yang ketiga, hakikat ruh menghadap ke Baitul Maqmur. Tasdik hati menghadap Allah. Keempat, ma'rifat. Rahasia tersungkur di aras, yaitu merasakan kehadiran Allah di setiap saat. Ada berapa unsur rahasia dalam gerak sholat itu? Bapak Ibu ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, simak terus agar paham, biar mengerti, biar sholatnya lebih sempurna, lebih khusyuk. Ada berapa unsur rahasia dalam gerak sholat itu? Jawab, ada 3 unsur rahasia. 1, ada unsur Adam. Kedua, ada unsur Nur. Yang ketiga, ada unsur Allah. Pertanyaan, apa itu unsur Adam? Rahasianya, jawabnya adalah itulah api, air, angin, tanah. Itu unsur Adam atau jasad. Unsur Adam itu adalah jasad kita. Kemudian api dalam pengertian itulah ihram. Pengertian api itu dalam pengertian itu ialah ihram. Itu pengertian api. Di dalam tubuh kita itu ada unsur api atau darah. Dalam pengertian itulah ihram, yaitu tercengang. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Jawabnya adalah, di sini ada titik-titik ya, tidak dituliskan di dalam kitab ini karena mungkin yang pengarang kitabnya merahasiakannya. Jadi tidak ditulis jawabannya, hanya ada pertanyaannya. Dalam pengertian itulah ihram, itu api ya, yaitu tercengang-cengang siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Jawabnya adalah titik-titik. Jadi tidak disebutkan siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Inilah kajian rahasia ma'rifat. Maka wajib kita berguru, wajib kita menuntut, wajib kita mencari langsung ke ahlinya. Inilah kalau kita baca buku, baca kitab, kadang-kadang jawaban yang sebenarnya itu tidak dituliskan. Namun di sini saya akan menjawab sendiri.
Dalam pengertian itulah ihram, itu api, yaitu tercengang siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Jawabnya adalah sesuai dengan hadis kudsinya, al-abidu wal ma'bud wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu adalah esa. Kalau kita sudah kenal diri ya Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau kita sudah mengenal diri, yang menyembah dan yang disembah itu adalah esa. Al-abidu wal ma'bud wahidun. Itu ya jawabannya ya Bapak Ibu saudara-saudari. Di dalam kitab ini tidak dijawabkan, tidak ada jawabannya. Namun di sini saya jawab sendiri ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudariku paham ya. Kemudian unsur air, ini unsur Adam tadi, api sudah tadi, sekarang air. Dalam pengertian munajat, yaitu berkata-kata antara zat dan sifat, atau sifat menyembah atau mengamalkan sembah hati, sembah zat. Bagaimana? Jawab. Nah, ini pun tidak ada dituliskan di kitab. Jawabannya tidak ada ya. Dalam pengertian ma'rifat, yaitu berkata-kata, ini air ya. Air itu dalam pengertian ma'rifat, di dalam pengertian munajat ya, munajat yaitu berkata-kata antara zat dan sifat, atau sifat menyembah atau mengamalkan sembah zat. Bagaimana? Jawab. Ini pun tidak dituliskan ya Bapak Ibu saudara-saudariku, karena dirahasiakan mungkin oleh pengarang kitabnya, kitab Hikmah Sholat dalam Ma'rifat. Jadi saya jawab sendiri ya Bapak Ibu saudara-saudari, biar paham, biar mengerti Bapak Ibu saudara-saudari. Maksudnya adalah ini zat, sifat atau sifat menyembah, sifat menyembah atau mengamalkan sembah zat. Bagaimana? Ini maksudnya adalah sifat itu adalah sifat Muhammad. Muhammad itu adalah rupa sifat, sifatnya zat. Muhammad itu adalah sifatnya zat itu sendiri, yaitu zat Allah. Jadi zat Allah bertajalli kepada sifat Muhammad. Nah, kemudian sifat Muhammad ini memuji kepada zat. Jadi sifat menyembah atau memuji kepada zat. Namun pada hakikatnya antara zat dan sifat ini tidak ada dua, tidak ada tiga, satu jua. Makanya kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah mengkaji ma'rifat, Bapak Ibu saudara-saudari akan paham ya. Jadi sifat itu rupa, bentuk ya. Nah, zat itu adalah wujud semata-mata. Jadi tidak berpisah antara zat dengan sifatnya. Nah, termasuk contoh diri kita, wujud diri kita dengan rupa kita tidak berpisah, tidak terpisah. Antara wujud dengan sifat atau rupa kita tidak terpisah, menyatu ya. Namun sifat kita itulah yang menyembah kepada zat atau wujud. Kalau tidak ada sifat, tidak bisa menyembah kepada wujud. Karena kalau wujud itu tidak mempunyai bentuk dan rupa, makalah diciptakannya lah sifatnya atau nurnya, nur Muhammadnya, sifat Muhammadnya. Nah, dari sifat Muhammadnya lah itu baru bisa dia menyembah dan memuji kepada zatnya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, paham ya. Kemudian angin ya Bapak Ibu. Tadi api, air sudah, angin. Ini unsur Adam, masih bicara unsur Adam ya. Sekarang angin. Dalam pengertian mi'raj ya. Angin itu dalam pengertian mi'raj, yaitu naik dari alam mulki ke alam malakut, terus naik ke alam lahut dan kembali ke alam jabarut. Jelaskan kedudukannya, gayanya, bagaimana? Jawab. Nah, ini pun tidak dijelaskan ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Tidak jelaskan. Namun saya akan jawab, insya Allah saya akan jawab sekarang, biar Bapak Ibu saudara-saudari paham dan mengerti tentang hakikat atau hikmah sholat dalam ma'rifat. Mudah-mudahan saja sholat Bapak Ibu saudara-saudari, sholat kita semua secara syariatkah, secara hakikatkah,
senantiasa sempurna, senantiasa terhubung, tersambung. Karena sesuai dengan kata sholat itu adalah hubungannya, as-sholah itu terhubung, tersambung, senantiasa tersambung setiap detik, setiap menit, tidak ada berpisah sedetik pun. Itulah sholat yang sebenarnya sholat, tidak ada sedetik pun berpisah dengan Allah. Maksudnya adalah, pertanyaannya tadi anginnya, dalam pengertian mi'raj yaitu naik dari alam mulki ke alam malakut, terus ke alam lahut, dan kembali ke alam jabarut. Jelaskan kedudukan gayanya. Jawab. Jadi bagi siapa saja yang sudah mempelajari hakikat, Bapak Ibu saudara-saudari ya, itu ada prosesnya. Prosesnya adalah dari syariat, memahami syariat, kemudian memahami tarekat, kemudian tarekat memahami hakikat, kemudian memahami ma'rifat. Nah, begitu maksudnya. Jadi ada tingkatannya, ada tangga-tangganya. Makanya dikatakan syariat. Syariat itu dasar ya, dasar syariatnya, dasarnya. Tarekat mulai naik. Tarekat itu at-tarqi ya, at-tarqi, yaitu naik ke tarekat. Tarekat itu naik artinya. Tarqi naik lagi ke hakikat. Hakikat naik lagi ke ma'rifat. Kemudian kalau kita sudah sampai ke puncak ma'rifat, maka setelah kita paham dengan ma'rifat, maka kita akan kembali lagi turun ke jasad kita, kembali ke syariat lagi, ke tubuh kita kembali. Jadi mi'raj itu adalah perjalanan kerohanian ya, keilmuan, perjalanan keilmuan. Jadi nanti Bapak Ibu saudara-saudari kalau sudah mengkaji hakikat ma'rifat akan mengalami perjalanan kerohanian Bapak Ibu saudara-saudari sendiri. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari akan merasakan sendiri kerohanian Bapak Ibu saudara-saudari naik ke tarekat, ke hakikat, ke ma'rifat. Nanti akan merasakan sendiri. Kalau sudah mengalami sendiri, di situ baru Bapak Ibu saudara-saudari akan paham hakikat mi'raj ya. Itu angin ya, dari angin tadi. Ini masih unsur Adam ya. Api, air, angin, kemudian tanah. Dalam pengertian tubadil yaitu terganti wujud makhluk dengan wujud hak. Gayanya jawab. Nah, jadi ini yang dikatakan khalifah ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Tubadil itu artinya terganti wujud. Terganti wujud makhluk dengan wujud hak. Gayanya jawab. Inilah pentingnya mengkaji diri. Bagi siapa saja yang sudah ma'rifat itu dia sudah lebur ya Bapak Ibu saudara. Sudah terganti wujudnya. Dia sudah merasa tidak ada wujud lagi, wujud jasmani lagi. Dia tidak merasa punya ada wujud lagi, sudah fana. Itulah hakikat tubadil, itu terganti wujud. Terganti wujud makhluk. Makhluknya sudah hilang, lebur, fana ya. Jadi semata-mata yang ada hanya Allah, al-haq yang ada itu ya. Makanya di sini dikatakan dalam pengertian tubadil atau terganti yaitu terganti wujud makhluk dengan wujud hak atau Allah. Gayanya jawab. Di sini pun tidak dituliskan jawabannya oleh pengarang kitab karena dirahasiakan ya Bapak Ibu saudara-saudari. Namun kalau dirahasiakan, bagaimana orang bisa paham kalau tidak ada yang menjelaskan? Makanya di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan agar supaya Bapak Ibu saudara-saudari paham, mengerti. Mudah-mudahan dengan kajian ini Bapak Ibu saudara-saudari terpancing untuk berguru, untuk menuntut ilmunya, agar supaya Bapak Ibu saudara-saudari mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tidak sia-sia amal ibadah Bapak Ibu ya. Karena beramal itu harus ada ilmunya. Sholat kalau tidak ada ilmunya sia-sia Bapak Ibu ya. Percuma kita sholat kalau tidak punya ilmunya. Disinilah saya membahas tentang
isi kitab Hikmah Sholat dalam Ma'rifat. Jadi yang keempat tuh tanah ya, unsur Adam tadi dalam pengertian tubadil, yaitu terganti wujud makhluk dengan wujud hak. Gayanya jawab. Saya akan jawab ya. Saya akan jawab di sini biar Bapak Ibu saudara-saudariku paham, mengerti ya. Jadi maksudnya ini tuh badil adalah terganti wujud makhluk dengan wujud hak. Jadi itulah tadi, kalau kita sudah fana, kalau kita sudah lebur karena kemarifatan kita, karena sudah tahu hakikat diri kita, mengenal jati diri kita, maka yang ada hanya Allah semata. Jadi wujud makhluk itu lebur karena nampaknya wujud al-haq, sesuai dengan hadis qudsi ya, man ra'al haqqa ga'an nafsih wa man ra'a nafsahu hujiba anillah. Barang siapa yang sudah melihat al-haq atau Allah, maka lenyaplah dia daripada dirinya. Tapi barang siapa yang masih melihat dirinya atau wujud makhluknya, maka terdindinglah dia daripada al-haq atau Allah. Terhijablah dia daripada al-haq atau Allah. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa memahami tentang Allah kalau dia masih memandang wujud diri makhluknya. Tapi barang siapa yang sudah dapat melihat al-haq atau wujud Allah yang sebenar-benarnya wujud Allah, maka orang itu akan binasalah wujud makhluknya itu, hancur ya, lebur atau fana atau karam. Sifat makhluknya udah karam ke sifat ketuhanan. Itulah Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, itu tadi unsur Adam ya, apa itu unsur nur? Unsur Adam tadi terbagi 4 ya, api, angin, air, dan tanah atau bumi. Sekarang unsur nur Bapak Ibu saudara-saudariku ya, apa itu unsur nur? Rahasianya alif pengertiannya berdiri betul. Apa itu unsur nur? Rahasianya, jawabnya adalah alif ha mim dal. Alif ha mim dal. Alif pengertiannya berdiri betul, ha berpengertiannya ruku, mim pengertiannya sujud, dal pengertiannya duduk. Jadi orang sholat itu berbentuk huruf Ahmad, artinya terpuji. Maka dari itu barang siapa yang tidak sholat maka tercela di hadapan Allah, dan barang siapa tunai sholatnya maka ia akan terpuji di hadapan Allah ya Bapak Ibu saudara-saudara itu ya. Itu tadi Ahmad ya, unsur nur itu alif ha mim dal. Ahmad itulah unsur nur. Ahmad itulah nama Nabi Muhammad sewaktu masih di alam ruh ya. Setelah Nabi Muhammad lahir lalu dinamakan Muhammad ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Kemudian pertanyaan lagi, apa itu unsur Allah? Rahasianya, apa itu unsur Allah? Rahasianya, jawab ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Ihram ialah Qiyam atau berdiri betul. Mi'raj ialah ruku. Munajat ialah sujud. Tubadil adalah duduk. Inilah pengertian sholat. Artinya as-sholatu li zikri. Sholat itu buat mengingat aku, kata Allah ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, siapa sebenarnya yang melakukan sholat itu? Jawab af'al Allah, perbuatan Allah. Bagaimana kesimpulannya dari wujud dirinya sholat itu? Jawab Allah itu la ta'yin, Nur Muhammad itu ta'yin awal, Adam itu ta'yin sani. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudariku ya,
Allah itu la ta'yin, maksudnya tidak nyata, belum nyata Allah itu. Sewaktu Allah itu masih sendirinya tidak nyata. Kemudian Nur Muhammad itu ta'yin awal, maksudnya kenyataan yang awal, nyata sudah, tapi nyatanya di alam nur. Kenyataan yang pertama alam nur. Kemudian Adam itu ta'yin sani, kenyataan yang kedua. Itu kenyataan yang kedua ya. Adam, setelah Adam, setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Nur Muhammad ini bertajalli ke Adam, lalu dinamakan ta'yin sani, kenyataan yang kedua ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Pada hakikatnya pada hakikatnya adalah Allahu wa Muhammadu wa Adamu wahid. Ini ya. Namun pada hakikatnya Bapak Ibu saudara-saudariku ya, Allah, Muhammad, Adam itu adalah Esa ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah mengkaji hakikat marifat, nanti Bapak Ibu saudara-saudari tahu Allah, Muhammad, Adam itu wahid. Maksudnya adalah Allah, Muhammad, Adam adalah Esa. Hanya beda penyebutan saja, beda penyebutan, beda pentajalian. Namun hakikatnya adalah satu. Maksudnya adalah ibarat kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju. Satu jua kan asal usulnya. Walaupun dia benang tetap juga kapas, walaupun dia kain tetap juga dia kapas, walaupun baju tetap juga dia kapas, karena asal usulnya benang, kain, baju itu dari kapas. Itulah ibaratnya Allahu wa Muhammadu wa Adamu wahid Esa. Namun berbeda wujud, sudah berbeda sifatnya. Sifatnya berubah-ubah, sifatnya yang banyak ya, namun wujudnya satu jua. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, simak ya, simak bagus-bagus, simak baik-baik biar tidak salah paham, biar mengerti, biar dapat dipraktekkan di rumah masing-masing. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kesimpulan takbir atau Allahu Akbar itu? Jawab, Allah itu zat, sifat, asma dan afal. Akbar itu adalah kodrat, iradat, ilmu, hayat. Ini penjelasannya ya di dalam kitab Hikmah Sholat dalam Marifat. Apakah yang terkandung dalam takbir? Apakah yang terkandung dalam takbir atau Allahu Akbar itu? Jawab, qasad, ta'arat, ta'yin. Qasad kedudukannya pada kolbi atau hati, ta'arat kedudukannya pada qauli atau bacaan, ta'yin kedudukannya pada fi'li atau kelakuan. Apakah yang terkandung dalam kolbi itu? Jawab, niat dan tertib. Nah ini ya, niat dan tertib yang terkandung dalam kolbi. Kemudian apakah yang terkandung dalam qauli itu? Jawab, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat awal, sholawat dan salam. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya di dalam kandungan qauli ya, bacaan atau bacaan. Baca Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, baca tahiyat awal, baca sholawat dan baca salam itu. Kemudian apa yang terkandung dalam fi'li ya? Fi'li itu jawab, berdiri betul. Ini kelakuan tubuh ya, fi'li di dalam sholat. Fi'li berdiri betul, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir. Itulah yang ada pada fi'li, yang terkandung dalam fi'li. Jadi ada 6 ya, ada 6 yang terkandung di dalam rukun fi'li. Berdiri betul, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar dua sujud, tahiyat akhir. Maka jumlahnya 13 rukun. Nah,
13 rukun atau rukun 13. Ke-13 rukun ini jatuh pada siapa? Jawab, jatuh pada wujud diri, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku ya, tentang ke-13 rukun ini jatuh pada siapa? Jawabnya jatuh pada wujud diri, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Mungkin lain kali kita bahas ya, nanti kita sambung lagi di video yang lain insya Allah, karena durasi video sudah setengah jam ini ya. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita malam ini, kajian hikmah sholat dalam marifat untuk sisi awal ini ya, edisi awal ini tentang kajian kita di kajian kitab hikmah sholat dalam marifat. Nanti kita sambung lagi di video yang lain. Simak terus video saya di Arif Billah Channel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna untuk kita semua, dan mendapat taufik, rahmat, barakah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah kita sambung lagi di video yang lain nanti ya, tentang wujud diri di dalam rahasia rukun 13. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian akhir kata dari saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.